Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Uddin Umam, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati, kelas C1 semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema sejarah masuknya Islam ke kota Cirebon untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Basiron MAG. Selamat menyaksikan. Cirebon adalah sebuah kota di Jawa Barat yang menjadi pusat Islamisasi terbesar di Jawa Barat dengan adanya Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam di Nusantara merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Islam tidak hanya datang sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik yang mengubah wajah masyarakat. Salah satu daerah penting dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa adalah Cirebon, sebuah kota pelabuhan di pesisir utara Jawa Barat. Cirebon menjadi wilayah strategis karena letaknya di antara dua kerajaan besar, Kerajaan Galuh atau Sunda di barat dan Majapahit di timur. Posisi ini menjadikan Cirebon sebagai simpul perdagangan sekaligus tempat bertemunya berbagai budaya dan agama. Dari interaksi inilah Islam mulai tumbuh dan diterima masyarakat. Keunikan Cirebon terletak pada perpaduan antara unsur Islam dan tradisi lokal yang melahirkan kebudayaan khas seperti tradisi mauludan, panjang jimat, seni wayang Cirebonan, dan arsitektur keraton yang memadukan gaya Islam, Jawa, dan Tionghoa. Karena itu, memahami sejarah masuknya Islam di Cirebon berarti memahami proses pembentukan identitas Islam Nusantara yang penuh toleransi dan kearifan lokal. Kondisi sosial, politik, dan budaya Cirebon sebelum Islam. Sebelum abad ke-14, wilayah Cirebon termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan atau sekarang itu Bogor. Masyarakatnya menganut agama Hindu Siwa dan Buddha. Sementara sebagian masyarakat pesisir dan masih mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme. Struktur sosial masyarakat bersifat hierarkis, di mana raja dianggap sebagai wakil dewa di bumi. Ekonomi Cirebon bergantung pada pertanian dan perdagangan laut. Pelabuhan Muara Jati atau daerah Cirebon Lama menjadi tempat persinggahan kapal dagang dari berbagai wilayah seperti Arab,
Gujarat, Cina, dan Malaka. Kondisi keterbukaan inilah yang kemudian mempermudah akses masuknya ajaran Islam melalui jalur perdagangan dan hubungan pernikahan antara pendatang Muslim dengan masyarakat setempat. Jalur dan proses masuknya Islam di Cirebon. Islam masuk ke Cirebon sekitar abad ke-14 hingga 15 Masehi. Jalur utamanya adalah jalur perdagangan maritim internasional. Para pedagang Muslim dari Gujarat dan Arab sering berlabuh di pelabuhan Muara Jati. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga berdakwah secara damai. Proses-proses Islamisasi di Cirebon berlangsung secara bertahap. Pertama, tahap perdagangan, ketika interaksi ekonomi membuka ruang dialog budaya. Nomor 2, tahap sosial dan pernikahan, di mana pedagang Muslim menikah dengan perempuan setempat, perempuan daerah Cirebon, perempuan lokal, sehingga ajaran Islam menyebar dalam keluarga. Nomor 3, tahap politik dan keagamaan, ditandai dengan munculnya pemimpin lokal Muslim seperti Pangeran Walangsungsang yang mendirikan pemerintahan Islam di Cirebon. Salah satu titik penting adalah ketika Ki Gedeng Topo, penguasa Muara Jati, menerima para ulama Muslim seperti Syekh Kahfi atau Syekh Nurjati. Murid-murid beliau termasuk Walangsungsang dan Nyi Roro Santang kelak menjadi tokoh kunci berdirinya Kesultanan Cirebon. Tokoh-tokoh penyebar Islam di Cirebon. 1. Syekh Datuh Kahfi atau Syekh Nurjati, ulama asal Timur Tengah yang menetap di Gunung Amparan Jati. Ia menjadi guru bagi bangsawan Sunda seperti Raden Walangsungsang dan Nyi Roro Santang. Dakwahnya menekankan akhlak dan pendidikan spiritual. Nomor 2, tokoh nomor 2 adalah Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi yang meninggalkan istana Pajajaran karena tertarik pada ajaran Islam. Ia mendirikan Dukuh Caruban yang menjadi cikal bakal kota Cirebon. Pemerintahannya berbasis nilai Islam dan gotong royong. Yang nomor 3, Nyi Mas Roro Santang, adik dari Walangsungsang yang menikah dengan Syarif Abdullah, keturunan Rasulullah di Mekah. Dari pernikahan ini lahirlah Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Yang keempat, tokoh yang keempat adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, tokoh paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa Barat dan termasuk anggota dari Wali Songo. Ia memperkuat dakwah dengan mendirikan Kesultanan Cirebon, membangun pesantren, dan menjalin hubungan politik dengan kerajaan Islam lain seperti Demak dan Banten. Poin selanjutnya, berdirinya Kesultanan Cirebon sebagai pusat dakwah. Sekitar tahun 1479 Masehi, Cirebon resmi menjadi Kesultanan Islam
dengan Syarif Hidayatullah sebagai sultan pertama. Kesultanan ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, bahkan menjadi jembatan diplomatik antara Demak, Banten, dan kerajaan Islam lainnya. Kesultanan Cirebon berperan penting dalam perkenalan sistem pemerintahan Islam yang berkeadilan. Hukum Islam diterapkan dalam bidang muamalah dan sosial, sedangkan dalam bidang budaya, kesultanan tetap mempertahankan unsur lokal sebagai bentuk akulturasi budaya. Selanjutnya, Islam dan warisan budaya Cirebon di masa kini. Hingga kini, pengaruh Islam di Cirebon tetap hidup dalam tradisi masyarakatnya. Hingga kini, pengaruh Islam di Cirebon tetap hidup dalam tradisi masyarakatnya. Beberapa tradisi keagamaan yang masih dilestarikan antara lain Panjang Jimat, yaitu peringatan Maulid Nabi di Keraton Kasepuhan, Mauludan, Zaroh, dan doa bersama untuk menghormati lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah makam Sunan Gunung Jati yang menjadi pusat spiritual dan wisata religi. Selain itu, arsitektur Keraton Kasepuhan dan Kanoman memperlihatkan perpaduan nilai Islam dengan estetika Jawa, Arab, dan Tionghoa. Di situ mencerminkan semangat toleransi yang kuat. Dari penjelasan yang telah saya uraikan tadi, kesimpulannya ataupun poin penting yang bisa kita ambil dari uraian tersebut yaitu bahwa masuknya Islam di Cirebon merupakan hasil interaksi panjang antara pedagang, ulama, dan masyarakat lokal. Melalui jalur yang damai, dakwah dan keteladanan Islam berkembang hingga melahirkan Kesultanan Cirebon sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Tokoh-tokoh seperti Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang, dan Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah memainkan peran penting dalam membangun tatanan sosial dan budaya yang berlandaskan ajaran Islam. Pengaruhnya hingga kini terasa dalam budaya dan tradisi masyarakat Cirebon. Dengan memahami, mempelajari sejarah Islam yang
berada di Cirebon menanamkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kedamaian yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Dan tak lupa dengan pelestarian budaya Islam, termasuk suatu hal yang penting karena itu menjadi identitas bangsa dan bisa mengintegrasikan dengan kearifan lokal. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.